Ternyata setelah masuk menimbulkan damage yang lumayan. Kenapa disebut damage yang lumayan gitu? Karena tadi antara apa yang dicari perusahaan dengan kandidat yang masuk beda gitu. Ternyata mereka tidak berjodoh, tidak se-value. Jadi impactnya gede banget. Panggilan kepada para pejong HR. Sampaikan aspirasi kamu mengenai asam manis kehidupan HR yang akan kita bahas dan kasih solusi dari segi psikologi. Tentunya hanya di HR Voice. Hai Pejong HR, di episode kali ini kita bakalan bahas salah hiring itu sebenarnya salah siapa. Nah, untuk menjawab perdebatan yang sering dipertanyakan ini, di depan aku udah ada Mbak Kartika. Halo Mbak Kartika. Halo Mbak Cici. Mbak Kartika ini selaku founder dan direktur dari Human Can Consulting ya Mbak ya. Nah, rame banget kan ya Mbak ya, kayak yang tadi aku udah mention gitu kan, seputar salah hiring ini salah siapa. Topik ini tuh kayak gak pernah selesai diperdebatkan gitu Mbak. Dan karena ini tuh ada di banyak situasi kan, misalnya udah diterima nih karyawannya, tapi dia ini gak sesuai sama CV. Atau misalnya karyawan ini udah terlanjur diterima, tapi malah buat rugi perusahaan. Nah Mbak Kartika sendiri nih Mbak, pernah gak sih ada HR nih yang datang ke Mbak Kartika, ke tim HCC terus langsung curhat nih, dia udah berhasil ngerekrut karyawan, tapi ternyata karyawan ini nggak sesuai nih dengan proses rekrutmen di awal. Kira-kira boleh nggak sih Mbak cerita soal pengalaman itu? Oke, boleh banget Mbak Cici. Karena memang banyak ya sebetulnya HR yang curhat dan cerita tentang pengalaman mereka dalam rekrut. Makanya terus mereka cari kami. Nah, mungkin salah satu cerita yang cukup menarik yang saya ingat adalah waktu itu dilakukan perekrutannya memang karena butuh orangnya cepat, butuh posisinya yang cukup tinggi, jadi ada langkah yang di skip dalam proses hiring. Biasanya prosesnya mulai dari ada psikotes, ada interview psikolog, ada interview user, dan ada interview dengan HR-nya. Setiap bagian ini kan ada partnya sendiri-sendiri, ada target yang mau dipotretnya sendiri-sendiri. Karena tadi butuh cepet, jadi ya udah dipotong aja. Langsung interview dengan HR, interview dengan user, masuklah yang bersangkutan. Ternyata setelah masuk menimbulkan damage yang lumayan. Kenapa disebut damage yang lumayan gitu? Karena tadi antara apa yang dicari perusahaan dengan kandidat yang masuk beda gitu. Ternyata mereka tidak berjodoh, tidak se-value. Jadi impactnya gede banget buat perusahaan ini dan karena posisinya cukup tinggi ya, jadi cukup challenging akhirnya buat HR-nya sendiri, buat ke belakangnya gitu. Nah karena udah terlanjur nih Mbak kan kasarannya, lalu apa yang bisa dilakukan gitu, misalnya baik dari tim HR-nya sendiri atau dari HR-nya? Jadi mungkin saya cerita dulu impact dari damage-nya gitu ya supaya lebih kebayang. Jadi karena posisi beliau cukup tinggi, beliau juga bisa membuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan sejumlah uang yang besar buat perusahaan dan ternyata keputusan-keputusan ini miss, jadi perusahaan lumayan besar loss secara finansialnya gitu. Itu sayang banget, sayang yang pertama. Kedua, karena posisinya sudah cukup tinggi, jadi secara salary tentu sudah cukup besar juga. Betul. Beda ya dengan entry level fresh grade. Itu juga sudah terjadi dan memang baru ketahuannya setelah 3-6 bulan bekerja, mulai jadi keluhan, 6 bulan jadi concern. Kemudian dari sisi waktu akhirnya ya tadi ya 3-6 bulan itu agak stuck untuk divisi yang dipimpin oleh yang bersangkutan karena banyak yang jadi berubah tapi tidak disertai dengan kejelasan. Terus juga apa yang jadi target KPI akhirnya tidak tercapai karena di review setiap 6 bulan jadi ketahuan merah raport untuk divisi tersebut. Dan yang ketiga secara emosi Mbak. Yang namanya tim yang tadinya sudah ada di bawah di divisi itu cukup solid dan kompak karena masuk orang ceritanya baru, orang yang baru yang ternyata tak sejalan, jadi mau nyanyi nih ya, yang nyatanya ternyata tak sejalan, itu banyak konflik yang akhirnya terjadi. Jadi situasi kerjanya, suasana kerjanya, motivasi kerja orang-orang yang ada di divisi tersebut itu jadi lumayan berantakan. Nah, damage-nya sebesar itu gitu. Tapi gimana? Orangnya sudah masuk. Jadi
tidak bisa serta-merta langsung juga kan ya diselesaikan kontraknya. Akhirnya solusi kami waktu itu adalah kita lakukan dulu profiling ulang. Profiling ulang. Betul. Itu tuh apa sih Mbak profiling itu? Jadi kalau untuk profiling itu kita petakan lagi sama seperti yang mungkin di episode kemarin sudah dibahas, kita petakan potensi dan kompetensi dari yang bersangkutan. Oke. Jadi secara personality yang bersangkutan ini personality-nya seperti apa sih? Oke. Motivasinya, value-nya, passion-nya di bidang apa, kemudian daya tahan stresnya mungkin, potensi kecerdasannya itu juga kita petakan. Oke. Yang kedua kita petakan secara kompetensi manajerialnya. Sebetulnya kompetensi manajerial beliau seperti apa dalam membuat planning, dalam melit timnya, dalam membuat decision, itu semua kita petakan. Kemudian kita lihat juga secara teknisnya ya, itu discuss dengan usernya nih, kompetensi teknisnya sesuai atau tidak sih sebetulnya dengan tuntutan jabatannya saat ini. Nah, dari profiling kita dapat potret seberapa persen dia cocok sebetulnya di pekerjaan dia saat ini. Oke, paham. Jadi alurnya mungkin gini ya Mbak, ketika HR datang bawa problem yang tadi nih, ada karyawannya yang udah berhasil direkrut ternyata nggak sejalan, dibawa ke tim HCC nih, konsultasi bla bla bla, lalu dilakukan profiling ya, untuk si karyawan tersebut gitu. Yes, betul. Akan ditempatkan di posisi yang mana gitu ya Mbak. Oke, nah pernah apa sih Mbak, boleh nggak share cerita tentang resultnya gitu setelah dilakukan profiling gitu? Boleh. Jadi mungkin balik ke cerita yang tadi ya. Setelah kita dapat gambaran persentase kecocokannya sekian persen sebetulnya dengan posisi target, kami akan berikan 3 pilihan buat HR-nya. Pilihan yang pertama adalah mutasi. Kalau misalkan dimungkinkan, mungkin dia bukan di posisi yang sekarang yang tepat, tapi bisa jadi dia lebih cocok di posisi yang lain. Misalnya nih ada leader yang tadi target oriented gitu. Jadi cara pembawaannya, cara dia melit timnya sangat orientasi target, kurang humanis lah istilahnya ya. Paham. Di departemen yang dia pimpin nggak cocok dengan tim yang ada di bawahnya dengan gayanya tersebut. Tapi mungkin di departemen yang lain jadi cocok dengan orang-orang yang berbeda yang di lead yang membutuhkan memang leader yang target oriented, itu mungkin bisa jadi lebih cocok. Nah itu bisa jadi salah satu poin diskusi kita dengan HR. Masih ada kemungkinan nggak dia dimutasi dengan potensi yang dia punya ini. Yang kedua bisa jadi kalau memang tidak bisa nih Mbak, harus ada di posisi itu, tidak ada posisi yang kosong. Bisa yang kedua dengan training. Kalau di training berarti nanti kita lihat lack-nya atau kurangnya di kompetensi-kompetensi apa. Kalau masih bisa di training, maka salah satu solusi adalah dengan di-trainingkan. Yang ketiga adalah entah coaching, mentoring, atau counseling. Kalau misalkan ada isu-isu personal yang dia bawa ya, kira-kira apa sih yang masih bisa kita feedbackkan kepada yang bersangkutan, bagaimana dia bisa sadar bahwa ada perilaku-perilakunya mungkin yang kurang pas di perusahaan yang baru. Kadang soalnya orang masih dalam masa adjustment period ya, berpikir style saya di perusahaan lama bisa saya bawa ke tempat baru, tapi ternyata tidak serta-merta semudah itu. Jadi biasanya bisa juga kami dampingi dalam proses adjustment ini, kami berikan feedback ataupun konseling dengan tim psikolog yang ada di HCC sehingga pada akhirnya membantu proses transisinya lebih smooth. Paham. Jadi dikasih 3 solusi tadi ya Mbak, mutasi, coaching, dan training. Itu berarti akan di-provide semuanya oleh HCC. Betul. Biasanya berapa lama sih Mbak sampai akhirnya kita dapat nih resultnya gitu kan? Perlu berapa waktu gitu untuk dapat resultnya? Tergantung banget ya Mbak Cici ya. Karena memang tergantung isunya apa. Kalau misalkan tadi isu adjustment, kadang dengan konseling 1-2 kali orangnya sudah dapat insight, oh ternyata saya begini dan tim saya merasanya begini. Berarti saya harus adjustment 1-2-3. Ada yang open to change dan cepat berubahnya. Ada juga yang ya ternyata mutasi adalah solusinya gitu. Selesai dia di cabang malah jadinya striving bagus performanya. Ada juga yang memang butuh waktu lebih lama atau ternyata secara value tidak sejalan, susah sekali untuk bisa adjust dengan perusahaan yang baru, akhirnya mental. Jadi lebih prefer ya sudah mungkin memang bukan di sini jalan saya, selesai masa kontrak, beliau memutuskan lanjut di tempat yang lain. Nah itu balik lagi tergantung. Makanya memang dalam proses hiring di awal itu menurut saya kritikal. Sebelum terjadi damage sebaiknya kita make sure dulu nih supaya tidak ada terjadi kesalahan hiring. Paham. Jadi sebenarnya kalau kita balik ke pertanyaan awal, salah hiring ini sebenarnya salah siapa? Jawaban singkatnya gitu bisa nggak dapet gitu kayak
apa? Nah, jadi memang kalau ditanya Yes. salah hiring salah siapa, nyambung sih. Pertama perlu tahu dulu ya butuh orang yang seperti apa. Oke. Yang kedua kita perlu tahu prosesnya, idealnya yang harus dilewati seperti apa. Oke. Satu, dalam proses hiring itu ada unsur dari user yang Oke. akan melakukan interview teknis. Yes. Pastikan secara teknis user yang paling paham. Kedua, dari HR. HR biasanya menginterview untuk melihat kecocokan salary, kecocokan dengan peraturan perusahaan, kecocokan dengan value-value yang ada di perusahaan, culture perusahaan, karena HR pasti yang paling paham gitu. Yang ketiga, biasanya ada tahap psikotes dan interview dengan psikolog. Karena kalau orang di hiring kan pasti akan menunjukkan yang terbaik ya. Betul. Namanya mau cari kerja. Betul, Gitu. CV-nya Jadi- sangat LinkedIn-nya wow gitu ya Mbak ya. Betul. Oke. Jadi kadang pun nggak cocok kayaknya sama perusahaannya. Iya saya bilang cocok aja lah gitu Oke. ya. Atau si kandidatnya kurang memiliki pemahaman tentang perusahaannya, atau mungkin ada aspek dalam dirinya yang dia juga tidak terlalu paham. Akhirnya waktu proses interview tidak tergali, sehingga dari kandidat pun ada kontribusi juga nih. Dia bergabung di tempat yang sebetulnya mungkin tidak terlalu cocok dengan yang bersangkutan. Oke. Makanya proses psikotes, proses interview dengan psikolog menurut saya sayang kalau di skip. Karena dari psikotes kita bisa dapat orang ini potret dalamnya seperti apa sih. Kalau misalkan interview itu kita lihat tampilan luarnya, kalau psikotes ibarat ronsen, tapi Oke. ronsen bagian dalam mentalnya orang seperti apa. Iya, Dan iya. psikolog yang akan menggali, mempertajam potret ini seperti apa. Jadi lebih lengkap. Jadi persentase salah hiring harusnya bisa diperkecil lagi. Paham, dengan proses tadi ya Mbak, psikotes dan psikolog gitu. Memang betul. dua proses itu akan sangat membantu bagi perusahaan tahu nih si karyawan ini sesuai dengan value-nya perusahaan yang tersebut atau enggak ya Mbak ya. Oke, paham. Nah, terus Mbak, kalau misalnya kayak begitu, ada nggak sih tips lain yang bisa diberikan untuk para HR agar tidak terjadi lagi nih hal seperti ini? Yang terutama memang perlu kenali ya, kenali dari situasi di perusahaannya seperti apa, strategi perusahaannya seperti apa, kemudian yang jadi target dari peserta atau kandidat yang mau di hiringnya seperti apa gitu, lalu menyesuaikan supaya bisa dapat orang yang tepat. Oke. Gitu. Nah, mungkin menarik ada satu cerita nih Oke, yang boleh. saya kemarin ketemu gitu. Ada kandidat yang ditawarkan untuk masuk ke 2 perusahaan. Oke. Dan biasanya nih kandidat-kandidat yang bagus itu diperebutkan, Mbak. Ya, Kita ya, selalu ya. pengen dapat talent yang terbaik kan. Betul. Nah, talent ini waktu itu diperebutkan di 2 perusahaan dan dia masuk ke tahap interview. Waktu ditanya gitu ya, kira-kira kamu akan tertarik di perusahaan yang mana gitu. Nah, si Mbak ini bilang, Mbak, saya sebetulnya lebih tertarik di perusahaan yang ini gitu. Saya Oke. tanya, kenapa? Iya, karena waktu proses hiring di awal, di sini saya lihat tesnya online, interviewnya online, jadi saya merasa dihargai waktu saya, dan perusahaannya open ya, maju ya terhadap perubahan, terhadap teknologi. Jadi kayaknya akan asik deh kalau saya bisa kerja contribute di sini. Sementara kalau perusahaan yang satu dia merasa masih paper and pencil, saya dari pagi sampai malam antri lama, panas, nggak dikasih makan siang lagi. Wah, jadi curhatan nih dari Iya, kandidatnya. Nah, Oke. itu juga menurut saya walaupun orang kadang lupa, tapi salah satu yang cukup signifikan ya, bagaimana kita approach kandidat dari awal supaya kita bisa dapat orang yang tepat dengan yang dibutuhkan perusahaan. Paham. Bagaimana approach kandidat dari awal buat tahu yang tepat untuk perusahaan gitu ya. Oke, ini maksudnya ini juga PR bagi para HR untuk tahu apakah dia tuh orang yang tepat gak ya buat perusahaan gitu ya Mbak ya. Aku pengen banyak gali soal ini, tapi mungkin kita tidak akan bahas di episode kali ini ya Mbak ya. Di episode berikutnya kita bakalan lebih bahas lagi seputar yang tadi ya Mbak ya. Apakah dia ini tepat bagi perusahaan gitu ya. Oke, jadi nih Mbak, kalau kita balik lagi ke pertanyaan awal, salah hiring itu sebenarnya salah siapa ya Mbak? Ya, tadi sudah kita bahas ya, ternyata ada banyak tahapan dan banyak orang yang berkontribusi dalam proses hiring, mulai dari user, HR, psikolog, konsultan, ataupun dari pesertanya atau kandidat yang di hiring sendiri. Tapi kalau tadi kita lihat beberapa pengalaman yang saya alami, karena ada proses yang dipotong, karena mau cepet, Iya. jadi datanya kurang lengkap, kurang komprehensif.
Kalau kita bilang salah satu dua pihak, enggak juga sih, karena tuntutan bisnis dan tuntutan pekerjaan tidak selalu bisa kita kontrol. Jadi kalau saya daripada cari salah-salah siapa, lebih baik kita fokus ke solusinya. Oke. Solusinya kita cari proses rekrutmen yang efisien dan efektif. Gitu. Oke, Pojong HR. Tadi kita udah dapat jawaban salah hiring itu sebenarnya salah siapa sih. Nah, di episode berikutnya kita bakalan bahas lebih dalam lagi gimana caranya supaya kita tahu apakah dia itu orang yang tepat untuk perusahaan kita atau enggak. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan HR Voice setiap hari Jumat di YouTube dan di Spotify. Terima kasih ya Mbak Kartika atas waktunya. Dadah. Tentunya hanya di HR Voice.